Seseorang dapat menjadi kekasih Allah jika ia dapat menyempurnakan dirinya dengan menempuh jalan rohani sampai kepada ridho Allah. Pada tingkat awalnya, mungkin seseorang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Semakin lama, dirinya semakin dipenuhi oleh kebaikan dan sebaliknya berkurang serta sirnanya keburukan. Kemudian ego mereka takluk dalam cahaya kalimah la ilaha illallah, sehingga dalam hatinya muncul Al-Furqan. Selain itu, mampu membedakan antara dosa dan pahala, baik dan jahat, bersih dan kotor. Mereka hanya menginginkan kebenaran ilahi, sehingga mereka disirami oleh nur ilahi pula. Mereka tidak lagi memandang dunia yang menjadikan nafsu mereka terikat dan menjauhi pesona Allah. Kemudian mereka menyelam ke dunia huwa, di mana si salik telah mampu membersihkan dirinya dari segala sifat buruk dan perilaku yang nista. Dengan itu mereka mendapatkan ketentraman batinnya. Hawa nafsu telah tunduk sepenuhnya ke dalam kehendak Allah, sehingga sampailah ia kepada majelis Allah. Keikhlasan telah menyelimuti jiwanya. Segala yang selain Allah telah sirna dari jiwa dan hatinya. Inilah sufi yang sebenarnya. Hatinya telah bebas dari cengkeraman hal-hal yang bersifat jasmani. Dengan hati yang suci dan jiwa yang bersih, ia memasuki alam rohani para nabi, syuhada, syidikin, dan solihin. Ketika ia melaksanakan amalan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka amalan itu semakin dekat dengan Allah. Yang terjadi adalah bahwa substansi dari kitab-kitab suci itu sudah integral dan menjadi jiwa rohaninya. Dia akan menerima ilham dari Allah, sehingga menjadi orang yang arif, yang ilmunya berasal dari ilmu laduni. Dengan ilmu itu, ia mengetahui antara yang benar dan salah, bisa membedakan mana yang bisikan setan dan yang berasal dari limpahan Allah. Ia dipenuhi oleh ketentraman, kedamaian, dan kedekatan dengan Allah, sehingga hatinya pada makhluk Allah yang lain menjadi lapang dan sangat tentram. Ia dipenuhi oleh cinta Allah dan mendapatkan cintanya. Apa yang dirasakan adalah hatinya telah diliputi oleh zauk dan waj, atau cinta dan rindu. Ketika berzikir kepada Allah, ia merasakan keagungan sifat jalal atau keagungan Allah, serta merasakan sifat jamal atau keindahannya. Semula ia adalah thalib, dalam kondisi ini telah menjadi matlub, yang mencari menjadi yang dicari, qasid menjadi mahsyud, yang berhajat menjadi yang dihajati, murid menjadi murad, yang menuntut menjadi yang dituntut. Inilah tarikan Allah kepada kekasihnya, yang tentu saja lebih baik dari semua amalan manusia dan jin. Huwa ana wa ana, huwa anta, ana wa ana, anta. Dia adalah aku adalah dia, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Sesudah jumbuh atau berkesesuaian antara irodat dan kodrat, keinginan dan ketetapan, maka antara kaula dan Gusti menjadi pamor atau mensenyawa. Kalau dalam bahasa Jawa adalah awor kinawor, sebagai manunggaling kaula Gusti. Dan inilah intrik dari filsafat eksistensialisme yang membawa manusia modern mencapai puncak kejayaan pengetahuan. Sayangnya, manusia modern hanya mengambil inti filsafat ini secara fisik material, sehingga terjadi kekosongan spiritual. Dalam hal ini, Anda dapat membedakan manusia kekasih Allah dengan manusia yang bukan kekasihnya. Dan tentu Anda pun dapat mengevaluasi diri Anda sendiri, berada dalam kondisi kekasihnya atau bukan. Para kekasih Allah selalu diliputi oleh kebaikan yang memunculkan 5 tanda mendasar. Yang pertama, hati yang lembut, sehingga
Orientasi ibadah fisiknya selalu tertuju bagi keselamatan dan kenyamanan orang lain, karena dirinya sudah berada dalam kesatuan dengannya, sehingga tidak perlu khawatir lagi. Menurut Nabi Muhammad, tidak pernah takut dan khawatir lagi tentang dirinya, karena Allah selalu sudah bersama, menyatu dengan kita. Yang kedua, suka meneteskan air mata penyesalan karena dosa atau setitik noda yang dilakukan, atau terbersit dalam hati, terutama ketika kemanusiaannya mengalahkan kesejatian keilahiannya. Yang ketiga, zuhud, yaitu tidak mementingkan kepentingan duniawi dengan segala kekayaan dan kemegahannya yang menjadi hijab terbesar bagi perjalanan spiritualnya. Yang keempat, tidak memiliki angan-angan kosong tentang dunia. Angan-angan kosong ini adalah perkiraan bahwa di dunia ini merupakan kehidupan dan sesudahnya alam kematian, yang sesungguhnya adalah dunia alam kematian spiritual, dan sesudah alam dunia itulah nanti manusia menemukan kehidupan sejati dan abadi. Yang kelima, memiliki kesadaran yang tetap terhadap Allah, yaitu menjaga kemanunggalannya. Para kekasih Allah juga diliputi oleh 4 sifat yang selalu melekat. Yang pertama, bisa diberi amanah. Yang kedua, suka menepati janji. Yang ketiga, tidak pernah berdusta. Dan yang keempat, dalam berbicara dan berhubungan dengan sesamanya tidak kasar dan tidak menyakiti. Sedangkan orang yang bukan kekasih Allah akan diliputi oleh noda dan dosa yang memunculkan 5 tanda mendasar. Yang pertama, hati yang keras sehingga dunia menyilaukannya. Yang kedua, mata yang tidak pernah dan sulit meneteskan air mata karena tidak pernah memiliki rasa menyesal dengan dosa dan noda keburukan yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, terlalu mencintai dunia dan hal-hal keduniaan, tidak menyadari peran sesungguhnya di dunia. Yang keempat, banyak berangan-angan kosong tentang kehidupan dunia. Yang kelima, tidak memiliki kesadaran yang tetap dan kurang memiliki rasa malu terhadap Allah. Mereka juga memiliki sifat utama. Yang pertama, tidak begitu amanah. Yang kedua, masih suka mengingkari janji. Yang ketiga, berdusta. Dan yang keempat, dalam berbicara dan menjalin hubungan kemanusiaan kadang kasar dan menyakitkan hati. Kita juga harus memahami bahwa sufiolog berbeda dengan sufi. Orang-orang yang mengkaji tasawuf dalam mendapatkan penafsirannya sendiri atau disebut sebagai ahli tentang sufi sering disebut mutasawifah atau sufiolog atau ilmuwan tentang sufi. Meskipun orang seperti ini mungkin saja memiliki sejumlah besar informasi tentang sifat-sifat sufi dan kesufian, namun mereka belum tentu dapat mengenal dengan baik kaum sufi. Mereka tidak otomatis memiliki sifat-sifat sufi atau dapat mengetahui bahwa kaum sufi melihat dengan mata hati. Para anggota Wali Songo di Indonesia pada masa awal pengembangan Islam di abad ke-14 sampai 16 Masehi kebanyakan adalah para sufiolog. Oleh karena itu, hasil temuan dan pernyataan mereka tentang tasawuf kemungkinan tidak berlaku bagi kaum sufi sendiri. Walaupun hasil ilmiah dan berbagai pernyataan mereka sangat menarik dari sudut pandang ilmu pengetahuan sufi atau ilmu tasawuf. Hal itu dikarenakan hanya orang yang sempurna perjalanan rohaninya saja yang mampu menyadari hakikat. Dan kaum sufi berupaya sekuat-kuatnya untuk mencapai kesempurnaan. Kaum sufi memiliki prototipe sebagai teladan dan perwujudan manusia sempurna dalam alam kasar, yaitu Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib.
keponakan dan gerbang semua ilmu Nabi Muhammad. Mereka juga memiliki kaca cermin pada para ulama dan wali sufi yang telah mencapai berbagai tingkatan kesempurnaan. Hanya saja, untuk proses perjalanan rohani yang sempurna, model yang paling tepat adalah Ali, karena anugerah Allah untuk Nabi Muhammad menjadi hal yang tidak terjangkau bagi proses alamiah perjalanan rohani manusia menuju Allah. Oleh karenanya, sering muncul pertanyaan, mengapa Ali dalam kedudukannya sebagai murid Nabi yang harus dipandang sebagai teladan manusia sempurna yang bisa diikuti jalan rohaninya, dan bukan Nabi Muhammad sendiri? Sesungguhnya, kaum Sufi yakin bahwa Nabi Muhammad adalah perwujudan kesempurnaan tertinggi, dan kesempurnaan ini merupakan pemberian Tuhan yang disempurnakan dalam alam kemanusiaan. Sedangkan Ali mencapai kesempurnaan dan keguruannya melalui pengalaman menjadi murid Nabi dari perspektif sebagai murid yang manusiawi dan natural. Inilah Ali memberi teladan sempurna bagi kaum Sufi. Di sini Ali mampu menjadi Sufi sekaligus Sufiolog, sedangkan generasi berikutnya sangat jarang yang mampu menduduki dua keahlian itu sekaligus. Secara konseptual, manusia sempurna adalah pribadi yang telah terbebas dari belenggu nafsu yang memerintah kepada kejahatan, nafs al-amarah, baik secara lahir maupun batin. Manusia seperti itu menjadi perwujudan sifat-sifat Tuhan. Karena telah menyatu dengan yang maha mutlak, dia terbebas dari kenisbian aku dan kami. Dia adalah cermin yang memantulkan Tuhan dengan sempurna. Jika orang memandangnya, maka yang terlihat dan terbesit dalam jiwa hanyalah hakikat mutlak. Apakah mungkin menjadi manusia sempurna? Inilah pertanyaan yang selalu menggoda manusia untuk mempertanyakan dan membuat konsep tentangnya. Para Sufi menjawab, ya, pasti mungkin. Kaum Sufi yakin bahwa satu-satunya cara untuk menjadi sempurna adalah menyucikan diri melalui pendidikan kesufian yang sempurna. Salah satu caranya adalah melalui guru Sufi. Jalan inilah yang sering disebut sebagai Torekoh, jalan spiritual. Dan untuk menjalankan pendidikan ini, pertama-tama harus mematuhi syariat. Pada akhir Torekoh, orang-orang tiba di ambang hakekoh atau hakikat. Nabi sendiri pernah mengemukakan, syariah adalah ucapanku, Torekoh adalah perbuatanku, dan hakikoh adalah keadaanku. Maka janganlah Anda hanya terjebak oleh berlimpahnya ilmu tasawuf yang dikuasai, bangga dengan keahlian berupa ilmu tasawuf yang mungkin hanya Anda dapatkan dari ratusan atau ribuan buku dan kitab tasawuf. Namun, jadikanlah diri Anda sebagai Sufi. Jangan sebatas Sufiolog. Syekh Siti Jenar menyebut kelompok itu sebagai orang yang mengetahui namun tidak mengalami, hanya sebagai manusia yang menjual kewalian. Kecintaan kepada Allah, yaitu semua gerakan menuju jalan rohani, adalah kehendak Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Kecintaan kepada Allah ini disebut tolab, seruan dari pihak Allah, sekaligus pula pencarian dari pihak manusia. Tolab adalah kekuatan yang membantu dan mendorong seorang Sufi ketika dia bergerak menuju kesempurnaan. Tolab menimbulkan rasa tidak puas pada dirinya terhadap keadaannya yang sekarang, yang mendorongnya untuk mencari sebuah keadaan rohani yang damai. Walaupun dorongan ini bagi Allah yang aktif di dalam si pencari, namun seorang Sufi tetaplah penting untuk memiliki seorang pembimbing dan menenggelamkan diri dalam mencari ilmu pengetahuan sebagai perwujudan lahiriah dan kehendak Allah. Akhirnya tolab mendorong seseorang untuk merasakan kedamaian pikiran dan tumbuhnya perasaan aman dan tenang.
dalam tahapan yang lebih tinggi, telah menjadi usaha untuk mencapai keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan yang kekal, yang ingin direngkuhnya untuk selama-lamanya. Disinilah ia menjadi seorang fakir, orang yang memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhinya semaksimal mungkin hingga titik puncaknya. Dalam menempuh perjalanan spiritual ini, seseorang dapat melalui dua cara. Yang pertama, melalui rahmat Allah. Di dalamnya Allah menaklukkan seorang hambanya untuk mencabut dirinya sendiri dengan menganugerahkan hadiratnya. Orang yang dicabut dengan cara ini disebut majjub, yaitu orang yang terpesona. Hanya saja ini jarang terjadi. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan menjadi pengembara atau salik di jalan spiritual. Inilah jalan jihad, seperti yang difirmankan Allah. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kamu. Quran Surat Al-Ankabut. Kedua cara itu dapat mengantarkan seseorang kepada samudra ma'rifatullah. Hanya saja keberhasilan melalui dua cara itu tidak dapat menjadikan pelakunya sebagai guru sufi. Dalam arti, keberhasilan dan pengalamannya menjadi subjektif. Kalau ingin menjadi sufi dan guru sufi, ia harus berangkat dari tingkatan keterpesonaan, zatbah, menuju tingkatan pengembaraan, suluk, atau sebaliknya. Paduan keduanya ditambah dengan pembelajaran melalui guru sufi atau melalui ijazah, barulah akan menjadikannya sebagai sufi dan guru sufi. Dan inilah orang yang sempurna itu. Karena untuk menjadi guru, ia harus pernah menempuh jalan spiritual serta telah mengenali jalan itu sebelum dia dapat membimbing orang lain. Di samping itu, untuk menjadi guru, tentunya harus pernah menjadi murid, sehingga nazab, keilmuan, dan pengalaman spiritualnya dapat disandarkan serta menyambung sampai kepada Rasulullah. Dalam konteks ajaran Syekh Siti Jenar, dia sudah berhasil memadukan semua itu melalui pengalaman spiritualnya. Jadi kalau Anda bermimpi dapat menjadi sufi atau ingin menemukan Allah hanya melalui penumpukan ilmu bacaan buku atau berguru hanya kepada sufiolog, walaupun seorang profesor atau doktor sufi sekalipun, jangan terlalu berharap untuk berhasil mencapai kesempurnaan. Karena hal yang demikian hanyalah serpihan kecil dari samudra sufi, belum cukup mengantarkan Anda sampai pada ma'rifatullah. Tentu saja dalam batas-batas tertentu dan demi pengembangan ilmu sufi ke arah pemahaman akademis atau mengembangkan tasawuf sebagai ilmu pengetahuan, hal itu tetap diperlukan. Tetapi tetap saja, kalau ingin menjadi sufi, Anda harus mengalami, tidak cukup dengan mempelajari.